Busy world. Going to the video store is a hassle. With Netflix, you just make a list of the movies you want to see, and you'll get your first DVDs in about one business day. Keep them as long as you want without late fees. 29 Agustus 1997, perusahaan penyewa DVD berbasis internet Netflix berdiri. Netflix membawa konsep penyewaan DVD online dengan skema pembayaran bulanan untuk menonton film sepuasnya dan DVD akan langsung dikirim ke rumah pelanggan. Reed Hastings dan Mark Randolph adalah sosok di balik ide bisnis Netflix berdiri. Halo semuanya, pada kali ini kita akan membahas suatu perusahaan hiburan yang besar. Kamu pasti pernah nonton film atau serial favorit di Netflix. Tapi, tahukah kamu, sebelum menjadi layanan streaming seperti sekarang, Netflix justru memulai bisnisnya dengan menyewakan DVD lewat pos. Di video ini, kita akan menelusuri perjalanan luar biasa Netflix dari bisnis kecil penyewaan DVD hingga jadi salah satu perusahaan teknologi dan hiburan paling berpengaruh di dunia. Semua berawal pada tahun 1997 di California, Amerika Serikat. Netflix didirikan oleh dua orang, Reed Hastings dan Mark Randolph. Kisah yang terkenal adalah ketika Hastings kesal karena didenda $40 oleh Blockbuster akibat telat mengembalikan film Apollo 13. Dari situ, ia berpikir, bagaimana kalau kita buat sistem penyewaan DVD yang fleksibel, tanpa denda keterlambatan. Akhirnya, lahirlah Netflix, layanan penyewaan DVD lewat pos. Pelanggan memesan film dari situs web, dan Netflix akan mengirimkan DVD-nya melalui layanan pos. Setelah selesai ditonton, DVD dikembalikan lewat amplop balasan. Mereka bahkan menawarkan sistem langganan bulanan tanpa batas, yang waktu itu cukup revolusioner. Netflix bukanlah perusahaan besar saat itu, tapi gagasannya sangat maju dibandingkan industri penyewaan film yang masih kontroversial. Memasuki awal tahun 2000-an, Netflix mulai berkembang. Salah satu inovasi penting adalah sistem rekomendasi berbasis algoritma. Mereka mulai menggunakan data dari pelanggan untuk menyarankan film dan serial jauh sebelum AI menjadi tren seperti sekarang. Pada tahun 2000-an, Netflix bahkan menawarkan diri untuk dijual ke Blockbuster seharga $50 juta. Tapi, Blockbuster menolak, dan keputusan itu menjadi awal kejatuhan mereka. Netflix terus maju. Pada tahun 2002, mereka melantai di bursa saham dan mendapat tambahan modal untuk memperluas operasional. Namun, tantangan tetap ada. Biaya pengiriman tinggi, persaingan dari toko video lokal, dan teknologi internet yang saat itu masih lambat. Tapi, Netflix tidak menyerah. Tahun 2007 jadi titik balik besar. Netflix meluncurkan fitur streaming on demand. Alih-alih menunggu DVD dikirim, pelanggan bisa langsung menonton film dari komputer melalui internet. Ini adalah perubahan strategi yang sangat berani. Netflix sadar bahwa masa depan bukan pada fisik, melainkan pada digital. Meskipun saat itu streaming masih terbatas, hanya beberapa ratus film, inilah cikal bakal transformasi mereka. Teknologi berkembang pesat, koneksi internet makin cepat, perangkat seperti smartphone, tablet, smart TV, dan konsol game membuat streaming jadi mudah diakses. Netflix berada di waktu yang tepat dengan visi yang jauh di depan. Tahun 2010-an, Netflix melakukan ekspansi ke luar negeri, mulai dari Kanada, Amerika Latin, Eropa, hingga Asia. Mereka juga melakukan sesuatu yang mengubah arah bisnis secara drastis, membuat konten sendiri. Serial original pertama mereka, House of Cards, dirilis pada tahun 2013, disusul oleh Orange is the New Black, Stranger Things, The Crown, dan ratusan lainnya. Mengapa ini penting? Karena Netflix tidak lagi bergantung pada studio lain. Mereka menjadi studio sekaligus platform distribusi, dan semuanya didukung oleh data yang mereka kumpulkan dari kebiasaan menonton pelanggan. Netflix tahu genre apa yang disukai pengguna di India, Brazil, Korea, hingga di Indonesia. Semua keputusan konten diambil berbasis data. Netflix bukan cuma jago bikin film, mereka juga sangat kuat secara teknologi. Mereka menggunakan machine learning dan AI untuk mempersonalisasi pengalaman pengguna. Thumbnail film disesuaikan dengan preferensi individu. Algoritma merekomendasikan konten berdasarkan waktu menonton, genre favorit, bahkan pola berhenti menonton. Selain itu,
Netflix menggunakan cloud computing bekerja sama dengan Amazon Web Service untuk memastikan semua konten bisa diakses tanpa gangguan. Mereka juga membangun jaringan distribusi konten sendiri yang disebut dengan Open Connect. Ini memungkinkan Netflix menyimpan file video lebih dekat ke pengguna untuk mencegah buffering dan mempercepat akses. Jadi saat kamu klik play, ada jutaan proses teknologi di baliknya yang bekerja sama dengan instan. Namun, kesusahan ini membawa tantangan baru. Netflix kini bersaing dengan platform seperti Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV, hingga platform lokal seperti Video dan iQIYI. Persaingan ini membuat biaya produksi dan lisensi konten semakin tinggi. Beberapa studio besar menarik film mereka dari Netflix dan membangun platform sendiri. Ditambah lagi, banyak pengguna mengalami subscription fatigue, artinya lelah terdengar terlalu banyak layanan pelangganan. Pengguna harus memilih tetap di Netflix atau pindah ke platform lain. Netflix menjawab ini dengan terus berinovasi, membuat konten lokal di banyak negara, menawarkan paket murah dengan iklan, memasuki industri game interaktif. Hari ini, Netflix bukan sekadar perusahaan streaming, ia adalah perusahaan teknologi, data, dan hiburan global. Mereka sudah memproduksi ribuan jam konten, memenangkan penghargaan Emmy dan Oscar, dan memiliki lebih dari 250 juta pelanggan di seluruh dunia. Namun, tantangan tetap ada. Perubahan selera penonton, peraturan pemerintah di tiap negara, hingga tekanan dari investor agar terus tumbuh. Masa depan Netflix bisa kemana saja? Apakah mereka akan masuk ke dunia virtual reality, menghadirkan fitur AI interaktif, atau menjadi pusat distribusi konten global bagi kreator dari seluruh dunia? Satu hal yang pasti, Netflix telah membuktikan bahwa kemampuan beradaptasi dan berinovasi adalah kunci bertahan di era digital. Dari kiriman DVD lewat pos menjadi kekuatan besar dalam industri hiburan global. Perjalanan Netflix adalah kisah inspiratif tentang bagaimana teknologi bisa mengubah segalanya. Inovasi, pemanfaatan data, dan keberanian untuk berubah telah menjadikan Netflix ikon budaya digital saat ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.